Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Riu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang menceritakan pengalamannya ketika di ruang otopsi. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Ini merupakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh Mbak Putri dan beliau ingin membagikannya untuk sahabat-sahabat semua. Mbak Putri menceritakan, kejadian ini terjadi di tahun 2016 yang lalu. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit, menjadi asisten dari seorang dokter bedah. Mbak Putri sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun mendampingi dokter bedah. Beliau sudah banyak mendampingi dokter tersebut untuk melakukan otopsi kepada jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal. Namun, ketika Mbak Putri mengotopsi jenazah korban kecelakaan yang terjadi di tahun 2016, sekitar jam 9:30 malam, Mbak Putri dipanggil oleh dokternya untuk mendampingi beliau melakukan otopsi korban dari kecelakaan. Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih sekitar 40 tahun meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Meninggal karena mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Kurang lebih kejadian kecelakaan tersebut sekitar jam 8 malam. Lalu setelah mendapat izin dari pihak keluarga, jenazah pun diotopsi oleh Mbak Putri dan dokter. Jadi ketika melakukan otopsi jenazah, mereka hanya berdua di ruang otopsi, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan pada malam itu, Mbak Putri mengalami sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah dia alami. Sudah banyak jenazah yang diotopsi oleh Mbak Putri, namun jenazah yang satu ini, korban dari kecelakaan ini, meninggalkan kenangan yang tidak bisa dilupakan Mbak Putri sampai hari ini. Beliau masuk ke ruang otopsi berdua dengan dokternya. Jadi dokter telah mengecek seluruh bagian tubuh dari jenazah tersebut dan dokter sudah dapat menyimpulkan penyebab kematian dari korban kecelakaan ini. Mbak Putri mengatakan banyak sekali luka yang terdapat di tubuh korban ini. Luka di bagian leher dan luka yang paling besar itu terdapat di bagian perutnya. Hampir bagian usus dari korban tersebut keluar karena terdapat luka robek yang cukup besar. Jadi setelah dokter memeriksa seluruh bagian dari jenazah ini dan dapat menyimpulkan penyebab kematiannya, dokter lalu meninggalkan Mbak Putri untuk menyiapkan laporan, dan inilah tugas yang harus diselesaikan oleh Mbak Putri. Mbak Putri harus membersihkan seluruh bekas luka yang ada di jenazah tersebut, menjahit luka-luka robek yang ada di tubuh jenazah. Ya memang apa yang dilakukan Mbak Putri ini sudah biasa dia lakukan karena sudah 1,5 tahun. Mbak Putri mengatakan lumayan banyak lah jenazah yang sudah dirawat, jenazah yang sudah dibersihkan lukanya oleh Mbak Putri. Namun ketika di jam 9:30 malam itu Mbak Putri membersihkan jenazah korban kecelakaan ini, dia merasakan sesuatu hal yang tidak biasa.
Jadi setelah dokter meninggalkan ruang otopsi, dokter itu hanya berpesan, "Put, kamu jahit semua luka. Kamu bersihkan bagian wajah yang masih ada bekas kaca." Jadi Mbak Putri pun melakukan tugasnya. Dengan lembut, dia membersihkan bagian wajah yang penuh dengan luka dan mulai menjahit luka di bagian leher. Namun ketika Mbak Putri menjahit luka di bagian leher, dia merasa kalau ada seperti orang yang sedang memperhatikannya. Dan Mbak Putri pun mengabaikan perasaannya. Lalu ketika selesai menjahit luka di bagian leher, Mbak Putri pun lantas menjahit luka di bagian perut. Nah, kurang lebih waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat. Ketika dia sedang menjahit luka di bagian perut, sekelibat Mbak Putri ini melihat kalau ada orang masuk dari pintu depan, melintas di belakangnya untuk menuju ke kamar mandi. Karena di dalam ruang otopsi itu ada sebuah kamar mandi. Jadi Mbak Putri berhenti menjahit luka itu, menoleh ke belakang, ke arah kamar mandi. Dia mengira kalau dokter yang mengotopsi jenazah itu masuk ke kamar mandi. Dia memanggil, "Dok, dok, dokter di belakang." Tapi dokter itu nggak nyaut. Lalu Mbak Putri melanjutkan menjahit luka. Lagi-lagi dia mendengar seperti ada orang yang membasuh tangan di dalam kamar mandi. Jadi karena Mbak Putri ini penasaran, dia meninggalkan jenazah itu di atas meja otopsi dan menuju ke kamar mandi. Ketika Mbak Putri sampai ke kamar mandi, dia melihat pintu kamar mandi itu terbuka dan Mbak Putri melongok ke dalam. Nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Keran air yang ada di kamar mandi itu tidak menyala. Keran wastafel yang ada di kamar mandi itu juga nggak menyala. Nah, di situ Mbak Putri merasa aneh. Sedangkan tadi jelas dia merasa kalau ada orang yang masuk ke kamar mandi dan mendengar seperti ada orang yang mencuci tangan. Jadi setelah Mbak Putri memeriksa bahwa tidak ada orang di kamar mandi, dia langsung meninggalkan kamar mandi dan lalu kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya pada malam itu. Nah, ketika Mbak Putri kembali menjahit bekas luka yang ada di bagian perut, dia mendengar kalau keran di kamar mandi itu menyala. Mbak Putri di situ merasa bulu tengkuknya merinding. Dia merasa ketakutan, tapi dia penasaran, loh, ini nggak biasa-biasanya terjadi. Lalu Mbak Putri pun kembali mengecek. Memang ternyata benar, keran di kamar mandi itu menyala. Mbak Putri mematikan dan lekas masuk lagi ke ruang otopsi. Nah, tapi Mbak Putri ini nggak melanjutkan tugasnya. Dia cuma duduk di kursi di samping loker tempat penyimpanan alat-alat medis. Dia cuma duduk sambil memperhatikan jenazah yang ada di atas ruang otopsi. Nah, jadi di atas meja otopsi sedang terbujur kaku jenazah korban kecelakaan. Dan kecelakaan itu terjadi di jam 8 malam. Lalu Mbak Putri berpikir seperti ini. Ini nggak biasa-biasanya terjadi. Sedangkan sudah banyak juga lah korban kecelakaan yang jenazahnya ini dibersihkan oleh Mbak Putri. Bekas-bekas luka di tubuhnya dibersihkan. Kalau ada luka yang menganga dijahit oleh Mbak Putri. Tapi kok jenazah ini banyak sekali menunjukkan keanehan. Dan di ruangan otopsi yang setahu Mbak Putri, selama dia bekerja di sana tuh tidak pernah mengalami hal-hal seperti yang dialaminya pada malam itu. Dia cuma duduk. Di dalam hatinya dia cuma mengatakan, "Tolong jangan ganggu aku. Aku akan menyempurnakan jasadmu." Dan ketika Mbak Putri mengatakan itu, di samping jenazah itu ada tempat seperti nampan terbuat dari stainless. Di situ lengkap, di situ ada gunting, di situ ada peralatan untuk menjahit. Setelah Mbak Putri mengatakan, "Tolong jangan ganggu aku. Aku akan menyempurnakan jasadmu." Nampan yang berisi perlengkapan untuk menjahit jenazah itu tiba-tiba terjatuh. Mbak Putri melihat seperti ada gerakan dari kaki jenazah yang terbaring di meja otopsi.
seperti menyenggol nampan itu dan terjatuh. Mbak Putri kaget, dia langsung berdiri, merapikan semua barang-barang yang jatuh dan kembali menjahit bekas luka yang ada di bagian perut. Jadi setelah Mbak Putri ini menyelesaikan tugasnya, dia masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan karena dia ketakutan. Dia mencoba untuk membilas wajahnya, membasuh wajahnya. Jadi dia cuman merasa ini cuman perasaan aja, nggak mungkin. Apa yang aku alami malam ini tuh nggak mungkin benar-benar terjadi. Karena inilah pengalaman misteri pertama yang dialami Mbak Putri seumur hidupnya. Walaupun dia memang bekerja untuk membersihkan jenazah di ruang otopsi, tapi inilah di tahun 2016 itulah pengalaman misteri yang pertama kali beliau alami. Jadi dia untuk menyadarkan dirinya lah dia membasuh wajahnya di wastafel yang ada di kamar mandi. Jadi setelah dia membasuh wajahnya dengan air, matanya masih tertutup. Di samping wastafel itu ada kotak tisu. Dia mencoba untuk meraba kotak tisu itu, tapi yang dirasakan oleh Mbak Putri, dia mengambil tisu itu bukan dari kotak tisu, melainkan seperti ada tangan yang mengurungkan tisu kepada Mbak Putri. Jadi dia ambil, dia merasa kalau memegang tangan. Dia mengambil dan mengelap wajahnya. Namun setelah Mbak Putri membersihkan wajahnya dari air, kepalanya kembali berdiri dan menghadap ke kaca. Tepat di belakang Mbak Putri itu ada sosok. Sosok yang dilihat Mbak Putri dari kaca itu adalah sosok jenazah yang terbaring di meja otopsi. Jadi Mbak Putri mengatakan awalnya dia tuh nggak berani membalikkan wajahnya untuk melihat ke belakang tuh, dia nggak berani karena jantungnya berdebar sangat kencang sekali. Dia cuma bisa melihat ke arah cermin. Namun sosok yang dilihatnya itu lama-lama menghilang dari pandangan Mbak Putri. Disitulah dia baru berani menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Mbak Putri yang sudah ketakutan, dia segera meninggalkan ruang otopsi untuk masuk ke ruangan dokter, memberikan laporan kalau jenazah sudah bisa dijemput oleh pihak keluarga karena luka-luka yang ada di tubuhnya sudah dibersihkan dan dijahit oleh Mbak Putri. Namun Mbak Putri ini gak menceritakan pengalamannya kepada si dokter. Jadi dia cuma diem aja lah, mengatakan, "Dok, jenazah udah Putri bersihkan. Jadi kalau pihak keluarga yang sudah menunggu ingin membawa jenazah pulang ke rumah duka, sudah bisa lah." Nah, jadi pada malam itu setelah Mbak Putri melakukan otopsi, dia pun segera beres-beres untuk pulang ke rumah. Jadi Mbak Putri mengatakan tidak semua jenazah yang diotopsi oleh pihak rumah sakit, yaitu tergantung keperluan lah. Seperti kalau korban pembunuhan itu harus diotopsi karena ada surat dari kepolisian surat rekomendasi dari kepolisian untuk divisum lalu diotopsi, dan tentu saja harus persetujuan dari pihak keluarga. Begitu juga korban kecelakaan. Tidak semua korban kecelakaan yang diotopsi. Jadi korban kecelakaan yang diotopsi itu menurut Mbak Putri itu hanya untuk keperluan atau kepentingan ngurus asuransi. Nah, jadi setelah Mbak Putri bekerja 1,5 tahun di rumah sakit, sudah banyak jenazah yang diotopsi Mbak Putri. Mulai dari korban pembunuhan, korban kecelakaan, ada juga yang meninggal karena sakit. Namun pada malam itulah pengalaman misteri yang dialami Mbak Putri, dan dari pengalaman ini, dari pengalaman pada malam itu, dimulailah pengalaman-pengalaman selanjutnya yang dialami oleh Mbak Putri. Setelah kejadian malam itu, Mbak Putri ini seperti bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral, tapi yang dirasakan oleh Mbak Putri atau yang dapat dilihat oleh Mbak Putri ini adalah korban-korban atau orang-orang yang meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Jadi setelah pada malam itu Mbak Putri mengotopsi
jenazah seorang korban kecelakaan laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun dengan bekas luka yang cukup mengerikan. Dia mengatakan ketika di dalam ruangan otopsi dia mengalami gangguan. Pertama kali dia mengalami gangguan. Di dalam hatinya dia mengatakan, "Tolong jangan ganggu aku. Aku akan menyempurnakan jasadmu." Dan setelah Mbak Putri mengatakan itu, di malam-malam selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, Mbak Putri ini bisa melihat, bisa merasakan orang-orang yang sekarat di rumah sakit tersebut. Jadi pada suatu sore, Mbak Putri ini sedang berjalan menyusuri lorong dari rumah sakit tersebut untuk menuju ke ruang otopsi. Karena di dalam ruang otopsi, dokter sudah menunggu dengan jenazah yang akan mereka otopsi. Nah, jadi ketika Mbak Putri melewati lorong itu, lorong yang dilewati Mbak Putri ini memiliki dua cabang. Lorong yang ke kanan itu menuju ke kamar jenazah atau kamar mayat. Lalu lorong yang ke kiri itu menuju ke ruang otopsi. Nah, ketika Mbak Putri berjalan di lorong itu, dia mengatakan ya kurang lebih jam 5 sore lah. Ya, dia terburu-buru untuk menuju ke ruang otopsi. Namun ketika Mbak Putri belum sampai ke simpang 2 dari lorong tersebut, yang mana ke kanan ke kamar mayat, ke kiri ke ruang otopsi, ya dari belakang Mbak Putri ini ada beberapa orang perawat yang tengah membawa jenazah untuk dibawa masuk ke kamar mayat. Dua orang yang mendorong tempat tidur jenazah itu ya dengan terburu-buru membawa jenazah itu untuk masuk ke kamar mayat. Nah, di situ Mbak Putri ini melihat kalau ada seperti sosok yang mengikuti dua perawat yang sedang membawa jenazah ini dan menoleh ke arah Mbak Putri. Dia melihat kalau itu adalah sosok wanita muda. Namun ya, Mbak Putri karena dia terburu-buru, dia tidak terlalu memperhatikan dan juga dia nggak terlalu mikirin lah. Dia cuman nganggap itu cuman paling bayangan. Nah, Mbak Putri pun sampai ke ruang otopsi. Jadi ya, pada sore hari itu dia mengotopsi jenazah. Ya, dokter mengatakan kalau jenazah yang akan kita otopsi ini bukan korban kecelakaan, tapi ini adalah pasien dari rumah sakit. Namun pihak keluarga ingin diotopsi, ingin mengetahui penyebab dari kematian dari orang ini. Lalu pada sore hari itu mereka pun mengotopsi jenazah karena ini bukan korban kecelakaan. Mbak Putri pun tidak banyak menyentuh dari jenazah itu. Dia cuma membantu dokter. Ketika dokter membutuhkan sesuatu, dia segera mempersiapkannya. Dan proses otopsi pun tidak selama ketika melakukan otopsi dari korban kecelakaan. Kurang lebih 1 jam mereka lalui di ruang otopsi. Jadi dokter mengatakan kalau sudah selesai dan dokter meminta Mbak Putri untuk menelpon perawat ya untuk membawa jenazah yang setelah mereka otopsi ini untuk dipersiapkan, dibawa pulang oleh pihak keluarga. Namun setelah jenazah pertama selesai mereka otopsi, di jam 6 sore itu perawat yang datang ya membawa jenazah yang baru lagi yang harus mereka otopsi pada sore hari itu juga. Karena ini adalah korban pembunuhan. Jadi polisi membutuhkan hasil otopsi untuk mengembangkan penyelidikan. Lalu dokter ini mengatakan ya udah, kalau memang harus diotopsi pada sore hari ini juga, ya udah bawa ke sini. Dan jenazah yang kedua pun masuk ke dalam ruang otopsi dan ketika Mbak Putri membuka penutup dari jenazah itu, dia sangat kaget karena wajah jenazah yang terbaring di atas meja otopsi itu mirip sekali dengan sosok bayangan wanita yang dilihatnya ketika dia berjalan sore hari menuju ke ruang otopsi. Wanita yang mengikuti jenazah yang akan dibawa ke kamar mayat. Nah, jadi Mbak Putri bingung, kok bayangan yang aku lihat tadi kok mirip banget dengan wanita ini. Jangan-jangan inilah jenazah yang selewatan sama aku tadi sore. Dan dokter pun mulai melakukan otopsi. Jadi Mbak Putri mengatakan memang wanita ini meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Di bagian perutnya itu terdapat
3 tusukan, hampir menembus ke bagian belakang, dan di bagian lehernya ini ada luka sayat yang cukup besar. Hampir ya setengah bagian lehernya ini, kulitnya itu menganga, dan dokter meminta Mbak Putri segera membersihkan bekas darah. Ya, karena dokter ingin melihat kalau itu bekas sayatan apa, apakah sayatan golok atau pisau. Karena ya, Mbak Putri mengatakan dari bekas sayatan dokter ini bisa mengambil kesimpulan atau mengambil gambaran lah, kalau bekas lukanya itu halus, itu kemungkinan pisau ya, karena mata pisau itu kecil. Tapi kalau bekas luka, bekas sayatnya itu besar, kulitnya itu rusak, itu kemungkinan ya senjatanya lebih besar, seperti golok atau parang. Jadi Mbak Putri ini dengan pelan membersihkan bekas luka yang ada di bagian tubuh wanita itu dengan kapas, ya, dengan cara yang pelan sekali. Karena menurut dalam ajaran agama Islam pun dikatakan kalau ketika kita menyentuh mayit itu tidak boleh dengan cara yang kasar, karena mayit itu masih merasakan sakit ketika kita menyentuh jasadnya. Dan apa yang Mbak Putri lihat di ruang otopsi pada sore hari itu ya cukup mengejutkan. Di kursi samping loker tempat penyimpanan alat-alat medis, dia melihat ada wanita yang sedang duduk memperhatikan Mbak Putri yang tengah membersihkan jenazah yang ada di atas meja ini otopsi ya. Sosok wanita itu memperhatikan Mbak Putri dengan wajah yang putih, dengan raut wajah yang sangat begitu sedih. Nah, Mbak Putri ini jelas sekali melihat ketika bagian luka yang ada di perut, luka tusuk yang ada di bagian perut. Mbak Putri menggunakan gunting ya, seperti gunting lah, alat medis, dan di ujung gunting itu ada gumpalan kapas. Jadi luka menganga, bekas tikaman senjata tajam itu dimasukkan Mbak Putri ya, gunting itu dengan kapas untuk membersihkan bagian dalamnya. Dan terlihat dari raut wajah wanita itu ya seperti kesakitan sekali, dan Mbak Putri pun menghentikan, menaruh gunting dan kapas yang sudah berlumuran darah itu di meja. Dan dokter bertanya kepada Mbak Putri, "Put, loh kok kamu taruh? Ya udah cepet diberesin biar saya cepet bisa memeriksa." Mbak Putri ini tahu ya, kalau dokter yang ada di ruangan itu, dokter yang akan mengotopsi jenazah ini tuh nggak tahu, nggak ngelihat kalau ada sosok wanita yang tengah memperhatikan mereka. Mbak Putri mengatakan kepada dokter, "Ya dok, bentar saya mau ke kamar mandi." Jadi Mbak Putri membuka sarung tangannya, dia bergegas ke kamar mandi. Di kamar mandi itu dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman berdiri di depan wastafel. Dia bingung sebenarnya apa yang dialami setelah kejadian beberapa malam yang lalu. Kok sekarang dia sangat peka dengan penampakan arwah, mengalami gangguan di ruang otopsi. Dan ketika Mbak Putri masih ngelamun di depan wastafel, dari belakang Mbak Putri itu terdengar bisikan, suara wanita yang mengatakan, "Put, tolong bukakan cincinku." Jadi dia merinding, dia melihat ke belakang itu nggak ada orang, tapi dia mendengar jelas suara wanita yang berbisik di telinganya, menyuruh Mbak Putri itu melepaskan cincin. Jadi Mbak Putri berpikir kalau jenazah yang ada di ruang otopsi itu, yang tengah mereka otopsi itu masih menggunakan cincin. Jadi dia kembali masuk ke ruang otopsi, memastikan apa yang dia dengar ternyata benar. Wanita yang terbaring di atas meja otopsi itu dengan luka yang cukup mengerikan, Mbak Putri bilang, masih menggunakan cincin di jari manisnya. Dan Mbak Putri pun melepaskan cincin yang ada di jari manis wanita tersebut, melepaskannya, meletakkannya di tempat perlengkapan medis yang ada di atas meja otopsi. Lalu Mbak Putri pun menyelesaikan tugasnya, membersihkan bagian-bagian luka, dan dokter pun segera memeriksa. Dan dokter mengatakan kalau ini korban ini ditikam dengan sebilah pisau, dan sayatan di lehernya
itu juga sayatan dari sebilah pisau. Dan setelah mereka melakukan otopsi seperti biasa, lagi-lagi Mbak Putri ini ditinggalkan sendirian karena si dokter harus menyiapkan laporan untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Jadi Mbak Putri ini sudah ragu untuk tinggal sendirian di ruang otopsi karena sosok wanita yang dilihatnya dari tadi itu masih ada, masih duduk di atas kursi di samping meja perkakas tempat penyimpanan alat-alat medis. Tapi lagi-lagi Mbak Putri berkata kepada wanita itu, "Maaf Mbak, tolong jangan ganggu aku. Aku akan menyempurnakan jasadmu. Aku tidak akan menyakiti kamu." Dan wanita itu dari raut wajah yang sedih, tiba-tiba terlihat ada senyuman kecil. Namun senyuman itu bukan senyuman kebahagiaan. Hanya seperti ungkapan terima kasih ketika orang sedih dihibur oleh kita. Seperti itulah Mbak Putri bilang. Bukan senyum riang tuh bukan. Tetap senyumnya itu membuat hati Mbak Putri ini pilu dan sosok itu pun menghilang. Mbak Putri mengatakan, alhamdulillah. Dia segera lekas menyelesaikan pekerjaannya dan sekitar jam 7:30 malam Mbak Putri keluar dari ruang otopsi menuju ke ruang dokter bedah. Ketika dia keluar dari pintu ruangan otopsi, karena suasana rumah sakit apalagi ruang otopsi itu sangat dekat dengan kamar mayat, kamar jenazah. Di situ sudah tidak ada lagi ruang perawatan, nggak ada lagi. Jadi memang lorong itu terlihat cukup mengerikan. Mbak Putri berjalan keluar pelan-pelan. Dia memperhatikan sekitar. Ketika dia sampai ke simpang kalau lurus ke kamar mayat, kalau ke kanan dia kembali ke ruang perawatan atau masuk ke bagian utama rumah sakit. Ketika dia sampai di pertigaan itu, dia menoleh ke arah kamar mayat dan dia melihat banyak sekali sosok bayangan putih yang seliweran keluar masuk di kamar mayat tersebut. Dan salah satu bayangan yang dilihat oleh Mbak Putri memanggil dan menyebut namanya. Putri. Nah, Mbak Putri yang ketakutan, dia langsung lurus saja berjalan. Tapi ketika dia berjalan di tengah lorong itu, dia mendengar jelas sekali seperti banyak langkah kaki yang mengikuti Mbak Putri dari belakang. Dan Mbak Putri pun masuk ke bagian utama rumah sakit dan memberi laporan kepada dokter kalau jenazah korban pembunuhan ini, wanita yang mati terbunuh ini sudah selesai dibersihkan oleh Mbak Putri. Nah, setelah kejadian malam itu, sudah 2 kali dalam waktu yang dekat, hanya boleh dikatakan beberapa hari lah selisihnya. 2 kali sudah Mbak Putri bisa merasakan kehadiran makhluk gaib. Bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Tapi di sini Mbak Putri masih mengatakan kalau apa yang dia lihat itu hanyalah orang-orang yang sepertinya meninggal atau mati dengan cara yang tragis. Kalau memang Mbak Putri ini bisa melihat alam gaib atau bisa melihat penampakan-penampakan makhluk gaib lah, dia nggak bisa melihat seperti ada tuyul, ada genderuwo, ada kuntilanak. Dia nggak bisa. Dia cuma bisa melihat mohon maaf sebelumnya seperti arwah-arwah yang gentayangan, arwah-arwah yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu kepada Mbak Putri. Lalu setelah dia pulang ke rumah beristirahat, namun ketika dia tidur, Mbak Putri ini lagi-lagi mengalami sesuatu hal yang cukup mengerikan. Di dalam mimpinya, Mbak Putri ini bertemu dengan wanita yang dilihatnya di ruang otopsi. Wanita yang berbisik kepadanya, minta dilepaskan cincin di tangannya. Mbak Putri bertemu dengan wanita itu dan seperti melihat sebuah kejadian. Kalau wanita yang diotopsi oleh Mbak Putri ini merupakan korban perampokan. Mbak Putri seperti berada di lokasi kejadian ketika pembunuhan itu. Dia melihat ada seorang wanita muda di dalam rumahnya yang sedang duduk dan tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan penutup wajah.
tiba-tiba langsung menyerang wanita ini. Namun sebelum wanita ini diserang oleh 3 orang pria itu, dia sempat lari, dan ketika wanita ini lari seperti memegang tangan Mbak Putri dan mengajak Mbak Putri berlari, tapi Mbak Putri menepis tangannya, dan disitulah Mbak Putri terbangun. Dia terbangun, dia kaget karena belum pernah lah dia mengalami mimpi yang seperti ini. Sebelumnya dia melihat wanita itu ada di ruang otopsi, dan wajah yang dilihat Mbak Putri di ruang otopsi itu sama persis dengan wajah wanita yang dilihatnya di dalam mimpi. Tapi Mbak Putri masih bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa seperti Mbak Putri ini ada di lokasi pembunuhan pada malam itu. Dan setelah mimpi itu, sosok arwah wanita korban dari pembunuhan itu selalu mengikuti Mbak Putri, dan beberapa kejadian aneh lagi dialami oleh Mbak Putri ketika berada di rumah sakit. Dan Mbak Putri ini seolah-olah bisa mendengar suara-suara yang berbisik di telinganya, suara-suara arwah yang meninggal secara tragis ketika dia di rumah sakit. Apalagi ketika dia melewati lorong yang mengarah ke ruang otopsi dan kamar mayat, dia seperti mendengar kebisingan, seperti banyak sekali suara-suara yang ingin berbisik di telinga Mbak Putri. Dan Mbak Putri pernah mendengar kata seperti ini, Put, tolong Put, tolong jangan tinggalkan kami di sini.